Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai asal-usul kehidupan, khususnya mengenai asal-usul kehidupan mengenai teori biogenesis, yaitu menurut Francesco Redi. Adapun kompetensi dasarnya adalah menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi, serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasi. Materi ini bertujuan untuk mengkaji dari mana atau bagaimana kehidupan itu pertama kali muncul di bumi. Nah, teori asal-usul kehidupan ini sendiri, selain yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai teori biogenesis, ada juga masih banyak teori asal-usul kehidupan yang lain, seperti ini misalnya ada teori generatio spontanea atau teori abiogenesis, yang kedua teori biogenesis yang akan dijelaskan oleh saya sekarang, khususnya yang menurut Redi. Kemudian teori kosmojoa, teori evolusi kimia, dan teori evolusi biologi. Nah, eh, teori biogenesis sendiri, biogenesis ini berasal dari asal kata bio dan genesis, yaitu hidup dan pembentukan. Pada prinsipnya, pada dasarnya, teori biogenesis ini menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang ada sebelumnya. Adapun beberapa tokoh dari teori biogenesis ada Francesco Redi, kemudian ada Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Ini merupakan eksperimen yang dilakukan oleh Francesco Redi. Jadi ada 3 toples yang diisi sekerat daging, di mana toples ini diberi perlakuan yang berbeda. Ini misalnya toples yang ini diisi daging kemudian ditutup rapat. Di sini jadi kalau di tabelnya ini yang nomor 2. Nah, kemudian yang ini adalah toples yang ditutup daging dan dibiarkan eh, terbuka. Jadi ini yang nomor 1. Dan ini adalah toples yang diisi daging dan ditutup dengan kain basah. Ini ya. Nah, hasilnya yang toples diisi sekerat daging dan dibiarkan terbuka, ini dari sini ke sini harusnya, dagingnya akan membusuk dan ditemukan banyak belatung yang sebetulnya itu adalah merupakan larva dari lalat yang hinggap di situ dan menyimpan telurnya di situ dan menetas menjadi larva. Yang kemudian, yang kedua adalah toples yang diisi sekerat daging dan ditutup rapat. Ini gambarnya yang ini. Jadi gambarnya tidak berurutan di sini. Kemudian setelah dibiarkan terbuka beberapa hari, ternyata dagingnya tidak membusuk dan tidak diketemukan adanya larva seperti ini gambar ini. Yang ketiga, pada toples yang ini yang diisi sekerat daging dan ditutup kain kasa. Di sini dagingnya membusuk, tidak diketemukan larva atau diketemukan di sini dalam jumlah sedikit karena mungkin kan kain kasa itu kan ada bolong-bolongnya. Jadi ketika lalat hinggap di sini menyimpan telurnya, ada kemungkinan telurnya itu masuk, tapi jumlahnya tidak akan sebanyak yang ini yang dibiarkan terbuka. Jadi kalau di sini yang dibiarkan terbuka ini kan si lalat hinggap di sini, kemudian dagingnya membusuk dan banyak larva lalat di sini. Kemudian hasil yang tadi, yang ini ya, tentang hasil percobaan Francesco Redi tadi sudah dijelaskan. Kita lanjut ke slide berikutnya, yang merupakan kesimpulan dari eksperimen yang dilakukan oleh Francesco Redi, yaitu lalat yang berasal dari, jadi lalat berasal dari telur lalat, bukan berasal dari daging yang membusuk. Jadi kan lalat hinggap di daging, menyimpan telurnya. Kemudian lalat itu menjadi larva. Larva itu nanti menjadi lalat yang baru. Jadi lalat berasal dari telur lalat. Telur lalat berasal dari lalat. Jadi si lalat ini bukan berasal dari daging yang membusuk.
Sebagai salah satu buktinya, daging yang disimpan pada toples dan kemudian ditutup rapat, di situ tidak ada telur lalat ataupun lalat di dalamnya. Berarti kalau tidak ada telur lalat, ya otomatis lalat yang baru tidak akan muncul. Sekian pembahasan singkat mengenai teori asal-usul kehidupan, yaitu teori biogenesis menurut Francesco Redi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.